kitab Al-Arba'in fi Usuluddin punya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sampai di pembahasan adab membaca Al-Quran, yaitu sampai kepada qauluhu al-khamis alla taqtasira ala iktibasil anwar bal tudifu ilaiha iktibasul ahwal wal athar wa dzalika alla taqra'a ayatan illa wa anta sira bi sifatiha wa yakunu laka bihasabi kulli fahmin halun wa wujdun. Yang kelima, adab yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran, yaitu janganlah engkau hanya terfokus kepada mendapatkan nur dari Al-Quran. Orang ini kalau baca Al-Quran itu harus ada niat agar kita bisa mengambil nur dari Al-Quran ketika kita baca. Jadi Al-Quran itu bukan kitab atau seperti kitab-kitab buku-buku cerita biasa. Kalau kita membacanya, kita harus punya etikot. Kalau aku bacalah satu lembar, satu halaman ini, maka aku bisa mendapatkan nur daripada yang aku baca ini. Harus gitu, itu namanya etikot. Beda dengan kita membaca Al-Quran, membaca Quran, ya. Jadi nggak ada gitunya. Membaca Batam Pos umpamanya. Tapi kalau Al-Quran, kalau kita baca, kita harus punya keyakinan. Apalagi baca satu juz, kita niatkan untuk mendapatkan nur daripada Al-Quran tersebut. Harus ada. Karena Al-Quran itu sifatnya aslinya Al-Quran itu maknawi. Cuma dirupakan tulisan begini, suara ini supaya kita ini bisa memahami, kita bisa mengambil kemanfaatan dari Al-Quran. Al-Quran itu aslinya maknawi. Maknawi maksudnya apa? Termasuk sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu qadim. Al-Quran itu bukannya hadis. Bukan hadis, maksudnya bukan suatu yang baru. Al-Quran itu kalamullah, itu qadim. Jadi sampai para ulama terdahulu ketika ada perbedaan pendapat dia dengan penguasa tentang masalah pendapat Al-Quran, di antaranya ulama 4 mazhab, itu sampai dihukum, dipenjara. Itu karena untuk mempertahankan kebenaran itu. Jadi Al-Quran itu yang ada sama kita, hakikatnya itu adalah kalamullah qadim. Jadi kalam Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kalau kalam kita ini hadis. Kalam kita, berbicara kita ini hadis. Maksudnya hadis itu apa? Baru. Tadi saya diam, sekarang saya bicara. Ini namanya baru. Kalau Allah tuh qadim. Qadim dapat terdahulu, nggak ada awalnya. Kalamullah juga qadim. Nah, ini ilmu, ini tauhid namanya, tauhid. Kalamullah juga berbeda. Qadim, nggak seperti kalam kita. Kita ada awalnya. Dulu lahir hari pertama dilahirkan ke dunia. Awal di dunia. Pertama tak bisa bicara, lama-lama bisa bicara. Kalau kata kita Pak tadi tak ngomong, sekarang ngomong. Omongan sekarang ini namanya hadis. Baru. Tapi Allah nggak macam gitu. Jadi jangan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti manusia, asalnya Allah diam, terus Allah berkata, nggak gitu. Tidak gitu. Jadi hakikat kalamullah itu qadim, itu ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran yang berupa tulisan, berupa suara ini adalah bagaimana agar kita bisa mengambil kemanfaatan, bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau tak, macam mana kita nak baca? Macam mana nak diterangkan? Tidak bisa. Jadi karena Al-Quran itu sifatnya pertamanya itu memang nur. Al-Quran itu aslinya nur, ya. Sesuatu yang maknawi, nggak nampak oleh mata. Al-Quran itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus punya itikad, aku untuk mendapatkan nur ayat-ayat yang aku baca ini, agar hati ini mendapatkan nur atau cahaya. Jadi, nur itu juga sifatnya maknawi, hati kita. Hati kalau kita tengok di dalam, ibaratnya lah
Orang ilmu, contoh si fulan hafal ini hafal ini, hafal ini, hafal ini. Tapi kalau dicek di dalamnya, dekat otaknya atau di hatinya atau di jantung dibelah tak ketemu, mana ilmunya tak nampak karena sifatnya maknawi. Begitu juga dengan nur. Nur Al-Quran juga begitu, begitu masuk ke dalam hati, ya itu dia sifatnya juga maknawi begitu. Seperti ilmu seperti itu. Jadi tidak ada di dalam secara nampak mata itu tidak ada. Begitu juga lah dengan nur-nur Al-Quran dari awal sampai akhir. Jadi pertama jangan cuma niat ngambil nurnya saja, tetapi hendaklah juga ditambah untuk mengambil al-ahwal wal athar, untuk mengambil satu perilaku di situ. Ada hal-hal yang bagus di situ diambil. Wa dzalika alla taqra ayatan illa wa anta sirra bi sifati fa yakunu laka bi asbi kulli famin halun wa wujudun. Jadi contoh nanti ketika engkau membaca ayat di situ, apa yang kau baca, engkau usahakan engkau bersifat seperti apa yang di ayat itu. Makanya Rasulullah SAW itu kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya itu Al-Quran. Apa maksudnya? Apa yang ada di Al-Quran itulah semua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu akhlak apa, tuntunan apa di situ, itu semuanya itu menjadi akhlaknya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu khuluquhul Quran. Tapi kalau kita kan tidak, kita baca ayat tentang tawakal, kita tak tawakal. Kita baca ayat tentang sabar, kita tak sabar. Kita baca ayat tentang syukur, kita tak syukur. Itu berarti bukan akhlak kita, bukan Al-Quran. Yang dimaksud di sini, engkau di samping kau niat mendapatkan nur dari Al-Quran tersebut. Sekarang kita ini repot. Kalau ada mantra dukun, kita yakin dukun punya mantra, kasih dia mantra itu nanti mesti dia kesurupan tuh. Tuh nanti dia mesti gini tuh, mesti yakin tuh. Padahal yang dibaca entah apa benda dibaca. Tapi ketika kita membaca Al-Quran tak ada keyakinan bahwa itu nanti akan mempengaruhi positif kepada kita. Nggak ada keyakinan. Masih yakin produk Yahudi. Kita baca Al-Quran, entah di air, di apa, itu bisa untuk obat dan lain sebagainya. Harus punya keyakinan seperti itu. Yang kita baca tuh nur. Harus punya keyakinan. Tapi kadang-kadang masih yakin dengan produk komunis, produk Yahudi, masih lebih yakin daripada kalamullah. Nah ini, kita orang beriman tak boleh gitu, tak boleh ikut-ikutan orang-orang yang tidak beriman. Basicnya tuh lain, pemahamannya lain, wawasannya lain. Makanya nggak bisa disamakan. Kadang-kadang kita berbicara, mereka nggak akan paham. Mereka nggak akan paham karena basicnya lain. Mereka itu otaknya kemana, kita arah kita kemana. Jadi kalau ngomong mesti tak akan ketemu. Nah itu masalahnya begitu. Jadi Al-Quran begitu juga. Kapan ada ayat tentang syukur, kita jadilah orang yang bersyukur. Tapi tentu macam mana? Tentu ketika baca sudah paham. Paling tidak sedikit memahami. Tentang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah itu cinta kepada orang-orang yang tawakal. Kalau gitu aku harus jadi orang yang bertawakal supaya aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tawakal sama Allah. Sudah. Apa pula tawakal sama makhluk, sama sama ikhtiarnya sendiri. Ikhtiar, tapi tawakal dengan ikhtiarnya tidak boleh. Enggak boleh tawakal dengan itu orang awam. Ikhtiar wajib, tapi tawakal dengan ikhtiar itu tidak boleh. Maksudnya aku harus gini, kalau gini aku selamat, enggak boleh. Kau nak selamat tak selamat, sakit tak sakit bukan karena kamu tuh pandai engkau dengan caramu itu yang kau pilih. Tapi kita harus semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar menurut usahanya masing-masing, setelah itu kembalikan kepada kalau aku selamat bukan karena ikhtiar aku. Itu memang Allah ngasih saya keselamatan. Nah, kalau memang udah usaha tetapi kau udah pasrah sama Allah, ya sudah selesai. Apapun dikasih Allah terima. Nah, itu saja. Jadi hati ini tenang. Tapi kalau orang dia selalu bertawakal dengan usahanya, dengan ikhtiar, dan dia akan hidup selalu galau itu. Aduh, jangan nanti gini, nanti gini, nanti gini, nanti gini. Sudah kita ikhtiar, sudah pasrahkan sama Allah, sudah selesai. Orang kalau kembalikan semua urusan itu kepada dia sendiri dengan usahanya sendiri, maka dia akan tidak mampu, tak akan mampu. Kan enak hidup itu tenang, tak usah galau-galau.
Yang penting apa yang disuruh oleh Allah kita lakukan. Kata Rasulullah, ikil fatawakal, ikat untamu baru kau tawakal. Jangan unta kau lepas gitu aja kau masuk ke masjid, hilang. Kan? Tapi ikat aja lah, kalau memang dicuri orang aku udah ikat, sudah. Cuman itu kan caranya ikhtiar tuh lain-lain. Tidak kalau harus gini, kalau tak gini berarti tidak ikhtiar. Itu namanya mempersempit mana ikhtiar. Mempersempit mana ikhtiar kayak gitu. Sekarang pokoknya orang semacam onta itu tadi, ikhtiarnya gimana biar onta tak hilang? Ada yang diikat. Ikhtiarnya macam mana? Ada dititipkan orang di sana, Pak ini tolong Pak ya gini, bisa. Atau ikhtiarnya macam mana, diantar dulu balik ke rumah. Ikhtiar itu macam-macam. Semacam kita sekarang di dalam kasus yang lagi heboh sekarang nih. Jadi ikhtiar itu macam-macam. Orang yang paling tahu tentang ikhtiar itu orang yang beriman. Orang yang paling tahu wajibnya ikhtiar itu orang yang beriman. Karena ikhtiar itu memang wajib. Kalau ada orang yang beriman gak mau ikhtiar itu orang yang gak paham. Tawakal seperti itulah. Tadi ada sahabat datang ke masjid, ya Rasulullah, dia bawa onta. Dia bilang, ya Rasulullah, ini onta ini saya ikat kemudian saya tawakal. Saya lepas gitu saja saya tawakal, apa saya ikat terus saya tawakal? Maksudnya nih, saya ini lepas gini aja saya terus masuk ke masjid, terserah nak hilang-hilang lah nak apa, terserah nak lari, nak curi orang, terserah. Atau saya ikat dulu ya Rasulullah, baru saya masuk, baru saya tawakal. Iqil fatawakal, itu kata Rasul. Kita harus ikut Rasulullah. Tapi caranya, kemudian setelah itu, jangan kemudian makna tawakal, mana ikhtiar ini dipersempit. Nek kalau gak gini berarti gak ikhtiar kamu. Nggak bisa begitu. Ikhtiar tuh luas maknanya. Ikhtiar tuh luas. Contoh lagi kita sekarang ikhtiar, mengikhtiari kita sekarang. Ikhtiar apa? Ikhtiar supaya badan sehat dari segala penyakit. Itu ikhtiar. Bukan cuma ikhtiar menghindar satu penyakit nih tok, tetapi kena yang lain. Namanya maksudnya ikhtiar itu kan gitu. Ikhtiar itu macam mana aku bisa sehat. Sehat apa? Berarti dari segala penyakit itu namanya ikhtiar. Jadi jangan seolah-olah penyakit dunia ini cuma satu. Seolah penyebab kematian ini cuma satu, enggak gitu. Kita ini harus selamat dari penyakit ini, harus selamat dari penyakit ini, harus selamat dari penyakit ini, karena penyakit itu banyak. Yang menyebabkan mati itu bukan cuma satu penyakit. Mulai zaman Nabi Adam itu udah berapa orang meninggal sampai sekarang. Sakitnya macam-macam. Sekarang ini kadang-kadang repotnya lagi, sudahlah ikhtiarnya itu dipersempit. Kalau nggak gini namanya nggak ikhtiar. Kemudian yang dihindari juga dipersempit. Cuman ini saja yang dihindari. Yang lain ini hantamlah, kau terserah mau kena tak kena, mau mati tak mati terserah. Ini tidak bisa gitu. Kewajiban kita ini namanya kita menjaga ruh, ini hukumnya wajib. Dari segala macam hal hukumnya wajib. Jadi istilahnya jangan kita ini difokuskan kepada satu hal, tetapi nanti seolah-olah yang lain ini nggak perlu dihindari, ini aja nih. Justru tidak bisa begitu. Itu juga mempersempit makna menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu harus sekupnya diluaskan, bukan hanya sehat dari satu penyakit. Macam mana aku sehat dari ini semuanya sehat. Itu. Ini lari kemana kok sampai ke situ nih? Rahmah syukur tawakal ya. Kemudian wadzalika alla taqra ayatan illa wa tasra bi sifati fa yakunu laka bi hasbi kulli fahmin halun wa wujudun fa inda dzikri rahmati wa indal maghfirati tastabshiru ka annaka tatiru minal faraq. Ketika engkau membaca tentang ayat rahmah, ayat ampunan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemberi rahmat, Maha Pengasih. Di situ kita rasa gembira, alhamdulillah rabbil alamin. Kalaulah Allah tuh tak Maha Pengampun, macam manalah dosa aku nih? Tidak bisa. Macam mana aku nih berdosa banyak, kalau Allah tuh tak Maha Pengampun? Siapa yang dosa macam manapun harus nanti ditotal di akhirat, nggak bisa. Tiada maaf bagimu. Macam mana coba kalau tidak ada maaf? Tapi ketika Allah Ghafurur Rahim, alhamdulillah, Allah ini Maha Pengampun. Jadi ada harapan bahwa Allah itu akan mengampuni dosaku, akan mengampuni dosaku.
Nah, jadi di situ ada kegembiraan, rahmatnya Allah banyak. Nah, kemudian wa inda dzikril ghadabi wa syiddatil iqabi tadada'al ka'annaka tamutu minal faza'. Kemudian ketika ada ayat menerangkan tentang murkanya Allah Subhanahu wa taala, pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala, di situ maka akan kita tuh merasa takut di situ. Takut. Baca innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya. Tapi sambil ketawa-ketawa bacanya itu. Berarti kan gak nyambung. Allah tuh sangat pedih siksanya. Tapi membacanya sambil ketawa-ketawa berarti dia tidak nyambung dengan apa yang dibaca. Jadi ketika kayak gitu menjadikan sedih, takut. Nah, ketika ayat maghfirah, rahmah, jadi kita gembira. Mestinya begitu. Disitulah bedanya orang yang membaca Al-Quran yang memahami dengan tidak memahami. Nikmatnya lain, mesti lain nikmatnya, nggak akan mungkin sama. Karena ada orang yang membaca Al-Quran hanya terfokus kepada makhrajnya, ada yang terfokus kepada tajwidnya saja, baru setahap itu, belum paham dan sebagainya, tadabburnya belum. Nah, makanya nggak boleh sombong dulu kalau hanya sekedar menjadi hafiz Quran. Gak boleh. Nah, karena disitu afala yatadabbarun al-Quran. Dulu yang bunuh Sayyidina Ali pun penghafal Al-Quran, hafiz Quran, tapi bunuh sahabat menantunya Rasulullah, ayahnya, cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Husain, menantunya Rasul dibunuh. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Nah, itu guru, bahkan guru tahfiz Quran. Nah, di situ karena tidak ada ilmu di situ. Nah, nggak jaminan, makanya hati-hati juga pilih-milih pendidikan tuh, hati-hati. Makanya itu kan tahfiz, Qurannya bagus. Dulu orang-orang Khawarij ini dia selalu Al-Quran diangkat yang ini. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa paling paham tentang Al-Quran orang Khawarij itu. Oh, bacaan Al-Qurannya kalah. Orang pada umumnya ini Qurannya tuh kalah, hafalannya kalah, bacaannya kalah dengan orang-orang Khawarij itu. Tetapi hatinya keras, luar biasa. Merasa paling paham tentang Al-Quran, paling pintar, sampai menyesatkan Sayyidina Ali yang akhirnya dibunuh. Macam mana kayak begitu itu? Makanya hati-hati. Kadang-kadang kasihan orang awam ini pokok Quran tahfiz. Iya, tahfiz harus. Para sahabat pun hafal-hafal Quran dulu, tetapi ditengok dulu akidahnya apa dulu. Tengok akhir jurusannya kemana dulu, gitu. Jadi kadang di dalam kan juga Rasulullah SAW juga bersabda, kam min talil Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang yang membaca Al-Quran itu justru melaknat dia. Karena nggak cocok dia dengan yang dia baca. Itulah karena makanya kita ini kan bertahap. Kadang-kadang itulah yang repot tuh. Baru aja kayak gitu sudah ngukum-ngukumi ulama, nyesatkan ulama dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Penting, ngaji itu penting, belajar akidah itu penting, Quran juga penting, penting, tetapi harus digabung dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu baru dasar. Memang kalau dulu orang-orang itu memang pertama macam belajar, para ulama-ulama terdahulu awal-awal belajar mesti Al-Quran dulu, tahfiz dulu, tapi setelah itu tak berhenti di situ. Terus belajar terus. Nah, itu. Kalau kita kan mentok di situ, sudah merasa ngalah-ngalahin yang lain, pokoknya ilmu yang lain tidak diperdalam akidahnya, akhirnya kasihan, ya, menjadi salah paham. Wa inda dzikrillahi wa asma'ihi wa 'azamati tatata'a.
wa tasaghara hatta ka'annaka tanmahiqu min musyahadatil jalal. Ketika engkau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tertunduk-tunduk, macam kepalanya gini. Orang paham. Jadi membaca Al-Quran saking paham, karena memahami sambil memahami. Walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan di langit dan di bumi. Itu yang seperti itu, ketika faham itu bisa membawa pada badan, itu bisa terbawa. Jadi semacam begini, tak ini macam tergerak-gerak, tertunduk-tunduk begini. Begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan di gunung, ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka engkau akan lihat gunung itu akan tertunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran, kalau Daud jadi merasa Al-Quran itu berarti luar biasa. Wa inda dzikril kuffar ma yastahilu alaihi min waladin wa sahibatin tankasiru wa taghuddu sautahu ka'annaka tantamisu minal haya. Wa kadzalika fi kulli sinfin minal asnaf al-ashrah wa dzalika yatul. Wa inda dzikril kuffar ma yastahilu alaihi min waladin wa sahibatin tankasiru wa tan. Ketika menyebut tentang ceritanya orang-orang kafir, ya, maka ada perasaan hati macam apa? Pecah rasanya hati. Rasanya Masya Allah, kita ini dikasih Allah Subhanahu wa taala jadi orang Islam, alhamdulillah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pesan jadi orang Islam. Jadi intinya kadang-kadang perasaan seperti itu timbul sendiri, tapi ketika kita bisa memahami. Wal yudhir asara dzalika la jawarihika min bukain indal huzni wa irkin indal haya wa syi'rari jildin wa rti'adil farais indal haibati wal jalal. Dan hendaklah nampak, jadi hendaklah orang yang membaca Al-Quran itu menampakkan asar ini pengaruh daripada dia ketika dia membaca Al-Quran, efek ketika dia membaca Al-Quran, nampak pengaruhnya, efeknya di badannya ini, di jiwa raganya. Apa namanya? Min bukain hindal husni, ketika sedih nangis baca Al-Quran. Wa irkin indal haya, ketika rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala, dosanya banyak luar biasa, berkeringat malu. Kemudian juga bisa orang gemetar, ya, ketika menceritakan tentang haibah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wan bisatin fil a'da wal lisan was-saut inda istibsyari wan kibadin fiha indal istish'ar. Kemudian tersenyum, ya, suaranya ketika lisannya juga suaranya menjadi suara apa namanya ini, ya semacam merdu enak, berdayu, industri besar ketika dia suka, ya. Dan juga ketika tidak suka juga berubah, gitu. Ibaratnya orang inilah membaca apa ketika sedih tentu berubah,
lisannya, ketika macam anak nangis dan lain sebagainya, ketika membaca hal-hal yang bagus yang penting juga akan berubah mengikuti apa yang dibaca, yang dipahami. Wa idza fa'alta dzalika istasrik fi naili hadzal Qur'an jami'a da'i. Ketika engkau melakukan hal yang seperti itu, maka semua anggota badanmu ini ikut semua mendapatkan bagian ketika membaca Al-Quran. Jadi yang dapat bagian Al-Quran bukan cuma lidahnya saja. Ketika mata ini menangis, matanya ikut dapat bagian. Gemetar badannya, semuanya dapat. Rasanya gemetar, rasanya. Kemudian sedih, berkeringat. Jadi badan ini semuanya dapat bagian daripada Al-Quran. Ketika itu bisa kamu lakukan. Wafadat atharul Qur'ani ala awalimika athalas a'ni ala alamul malakut wa alamul jabarut wa alamul syahadah. Ketika itu dilakukan, maka athar Al-Quran tadi, faedah Al-Quran, efeknya Al-Quran, kemanfaatan Al-Quran itu akan sampai di 3 alam. 3 alammu. Jadi kita ini ada 3 alam. Tubuh kita ini ada ini alam syahadah namanya, syahadah. Jadi tubuh kita ada alam syahadah. Ini kulit kita, ini badan kita namanya alam syahadah, yang bisa kasat mata, bisa ditengok. Kemudian ada alamul malakut, ya. Alamul malakut itu rohaniyah, hati dan sebagainya. Kemudian alamul jabarut, alamul ghaib al-mukhtas bil arwah wan nufus. Pertama alamul malakut, yaitu alamul ghaib al-mukhtas bil arwah wan nufus, yaitu alamnya arwah, alamnya ruh. Alam malakut, kita punya ruh. Kalau ini mata, telinga, kepala, kaki, semua tangan, ini namanya alamus syahadah. Sementara ada alamul malakut, kita punya ruh. Kita punya ruh. Itu namanya kita punya alam malakut, alam malakut. Jadi semacam ruh kita ini nanti ketika berpisah alam syahadah dengan malakut, itulah namanya mati. Jadi kata Rasulullah SAW, al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok. Apabila ada kecocokan, dia akan bersatu. Apabila dia tidak ada kecocokan, maka dia akan berpisah. Ikut, ada kelompoknya masing-masing. Yang suka maksiat kumpul sama suka maksiat. Yang suka ibadah, ahli zikir kumpul ahli zikir, ahli ilmu kumpul. Al-arwah junudum mujannadah. Yang suka hal-hal tak bagus kumpul di situ, yang suka judi kumpul judi, yang suka joget kumpul dengan yang joget, yang suka entah apa-apa dibikin dikumpul lah tuh. Pokoknya al-arwah, ruh itu memang, ruh itu udah berkumpul-kumpul. Dia manusia itu begitu kata Rasulullah. Sudah ada kelompoknya masing-masing. Tak usah heran, itu kalau sudah sama mesti dia akan bersama, mesti akan bersatu. Kalau memang ruhnya ini sama, maksudnya ada kecocokan, mesti dia kumpul. Tidak bisa tidak. Tapi kalau namanya tak cocok, mesti dia tidak akan berkumpul. Itu kata Rasul, al-arwah junudum mujannadah. Memang sudah dikelompok-kelompokkan roh itu. Tinggal kita ini mau kelompok roh yang mana roh kita ini. Mau berkelompok dengan siapa roh kita ini. Jadi mudah-mudahan Allah mengkelompokkan ruh-ruh kita semuanya dengan ruh-ruhnya orang-orang saleh, ya, ruhnya para anbiya, para aulia, semuanya di dunia dan di akhirat. Kemudian alamul jabarut. Alamul jabarut alamul azamah, ay alamul asma wa sifat al-ilahiyah indal aksarin alamul awsat. Ay bainal mulki wal malakut wa huwa ra'yul Imam Al-Ghazali kama yaqulu ba'dal astur. Kemudian ada namanya alam jabarut. Alam jabarut itu adalah antara al-mulk wal malakut. Tengah-tengah. Alamul azama, alamul asma wa sifat al-ilahiyah. Alamnya sifat dan asma al-ilahiyah. Alam jabarut namanya. Kemudian alamus syahadah, yaitu alamul syahadah alamul mahsusat wa yu'abbaru anhu aidan bi alamil mulk. Jadi ada
syahadah. Alam syahadah ini yang mahsusat, maksudnya yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, ini namanya alam syahadah. Kita ada. Kemudian ada alam malakut. Alam malakut ini ruh, alam ruh. Ruh ini tak tahu. Ruh ini tanpa batas. Ruh ini tanpa batas. Kalau kita nak pergi ke Batam, pergi ke pelabuhan dulu, naik Mikonata ke sana, ada batas. Kalau ruh nggak ada batas. Beda, makanya alamnya tuh lain. Ruh ini macam orang tidur lah. Tahu-tahu di sana, tahu-tahu di sana, tahu di sana. Kecepatannya juga lain, alamnya lain memang. Makanya ketika orang meninggal dunia, ruhnya terpisah entah kemana pergi, pun tak tahu. Jasad mana tahu. Tak tahu entah kemana dia pergi. Padahal kita yang ngomong ini pun ada hubungannya dengan roh nih. Tapi di mana dirimu? Ini kita tak tahu. Kita ini tak tahu roh kita sendiri di mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kemudian ada alamul jabarut. Alamul jabarut di tengah-tengah antara syahadah dengan malakut. Ada namanya alam jabarut. Ini di tengah-tengah itu. Itu kayak gitu. Ini pembahasan macam gini orang awam tak ada. Susah juga kalau berbicara dengan orang yang tak paham. Wa'lam anna mahada anwaril ma'rifati tufidu min alamil malakut ilal qalb illa sirril qalbi li anwa'idan minal malakut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya nur-nur makrifat dari alam malakut. Alam malakut itu alam malakut alam para malaikat, alam malakut juga alam ruh itu dicurahkan, bahwa nur-nur makrifah dari alam malakut tadi dicurahkan ke dalam sirril qalb, masuk ke dalam sirnya hati. Maksudnya apa? Karena hati ini juga malakut. Kita ada alam di dalam hati kita namanya alam malakut. Ketika nur itu dari malakut, maka dia bisa masuknya ke dalam malakut juga, ke dalam hati. Melalui apa tadi? Al-Quran. Jadi nurnya Al-Quran itu dari alam malakut masuknya ke malakut juga, ke dalam hati juga. Jadi kadang-kadang baca Quran ini macam tak ngefek sama sekali. Itulah masalahnya. Karena masih banyak hal-hal yang harus kita tempuh. Masih banyak hal-hal yang harus kita tempuh. Sekarang baca Quran aja malas, macam mana nak dapat nurnya? Macam mana nak dapat anwarnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma atharuha minal khasyati wal khawfi was sirri wal haibati wasaril ahwali fa innaha tahbitu minal alamil jabarut. Sedangkan pengaruh rasa takut, ya, rasa wibawa haibahnya, rasa gembira ketika membaca Al-Quran itu turunnya dari alam jabarut, maksudnya ke alam jabarut. Kemudian wa mahbatuha as-sadar alladhi huwa alamul jabarut, dada, ya, alamul jabarut itu dada. Wa huwa alamu akhirin min awalimika, itu adalah akhir daripada alammu. Kannaina anhu bis sadar kama kannaina anil awali bil qalb. Kalau alam malakut itu nyambungnya ke hati, alam jabarut nyambungnya ke dada. Karena alam jabarut ini dia tengah-tengah antara syahadah dengan malakut. Ya sekarang macam mana? Itu memang harus begitu. Memang harus begitu. Karena apa? Kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tak nampak oleh panca indera. Macam mana nak menemukan Allah kalau tak pakai hati? Macam mana nak menemukan kalau bukan dari pakai alam malakut? Tak bisa. Kita jadi cuman orang syariat murni tok. Salat apa salat? Ya berdiri, Allahu Akbar, angkat tangan, sedekah, baca Fatihah, ruku, itu saja. Tak ada hatinya, ni tak main sama sekali. Lah kau nyembah siapa?
Allah Subhanahu wa taala itu tak nampak oleh mata. Makanya pakai hati. Kalau tak pakai hati, gimana? Depan kita tembok, ya kan? Nah, itulah kadang-kadang. Memang susah. Memang susah illa mudah-mudahan Allah yarzuqna insyaallah. Li'anna alamal jabaruti badal alamil malakut wa alamis syahadah kama anna sadra bainal qalbi wal jawarih. Kenapa? Karena alam jabarut itu antara alam syahadah dengan alam malakut. Sedangkan dada itu antara kan hati di dalam, kemudian dada, kemudian baru mata, ini semua syahadah. Jadi saudara itu tengah-tengah. Jadi hati kita ini maknawi di dalam hati kita itu isinya maknawi di dalam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tidak bisa dilihat pakai jawarih, anggota badan, maka mesti hati kita itu harus khusyuk. Harus. Jadi alamnya memang lain, Alamnya hati itu lain dengan alamnya tangan, dengan alamnya mata lain. Itu istilahnya begitu. Wa amal buka wa syahiq wal iqsyarar wa rati'adil faraisi fatanzilu min alami syahadah wa mahabbatu al jawarihu li anna min alami syahadah. Sedangkan nangis, senyum, takut, gemetar, ini adalah timbulnya di alam syahadah. Yang nangis apa? Mata. Yang gemetar apa? Badan, keringatan, kulit. Ini alam syahadah. Hati kemasukan nurnya, efeknya, dadanya juga, sehingga timbullah ke alam syahadah. Semuanya kayak gitu. Timbulnya gitu. Jadi semuanya terkena reaksi Al-Quran tersebut. Wa ma'ara kata wa mu'minal qalbi khairal lahmi was sanubari kata orang. Asyakal wa min asadri ghairul azmi al muhitu bi fa innaka la tudriku min kulli syai'in illa ghilafahu wa kisrah. Wa ma'araka tafhamu minal qalbi. Jadi aku tidak melihat, jadi aku merasa engkau ini tak paham. Aku wa ma'araka tafham, engkau tidak memahami bahwa jangan kau memahami hati itu hanya sebagai daging saja. Hati itu bukan cuma daging. Jangan kau lihat hati itu daging, bukan. Itu jangan kau cuma lihat cuma sebagai daging, bukan. Ataupun dada itu hanya tulang ini saja, bukan. Tetapi dia itu ada sir alamnya sendiri-sendiri. Sir alamnya sendiri-sendiri. Jadi bisa aja Allah umpamanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita macam gini? Ada hati, ada macam-macam dan sebagainya, ya. Kalau umpamanya Allah nak membuat zat itu hidup tak modelnya gini kan bisa juga. Tapi Allah bikin ini hati tempat alam malakut, ini dada tempat syahadah, kemudian ini jawari sebagai untuk yang nampak oleh mata reaksinya. Allah yang dah bikin, dah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa min sadri ghairil adwi al muhit bihi fa innaka la tudriku min kulli syai'in ghilafu wa kisra. Sesungguhnya engkau tidak memahami sesungguhnya engkau jangan memahami segala sesuatu hanya dari kulit bungkus dan kulitnya saja. Wa ma abadaka an darkil haqaiq, betapa jauhnya engkau di dalam memahami hakikat. Betapa jauhnya engkau di dalam memahami hakikat. Jadi manusia itu bukan cuma daging sama tulang sama kulit saja, bukan. Karena kita ini, itulah kembali tadi, kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak bisa diketemukan pakai panca indera. Pakai mata, pakai tangan tidak bisa. Fa inna hadza yujidu lil bahaim wal mayyit. Sedangkan kalau hanya sekedar daging, tulang dan sebagainya, itu hewan kayak gitu sudah. Hewannya gitu, ada tulang, ada daging, itu saja. Tetapi dia tidak diberi
seperti manusia, ya. As-sadr, hati seperti manusia, enggak diberi hati seperti manusia. Begitu juga dengan mayit. Mayit, tahu mayit? Mayit itu berarti alam arwah ruhnya sudah tidak ada, alam malakutnya tidak ada. Ketika hati itu sudah mati, berarti kan tempatnya alam malakut itu hati. Ketika orang sudah meninggal, jadi ruhnya sudah tidak ada, berarti ibaratnya gitulah. Kita tuh ibaratnya gitulah. Kalau kita hidup di dunia ini nggak peduli sama apa ini hati, sama alam malakut kita nih, macam kita ini berarti kita ini apa? Manusia inilah cuma. Ini yang kita mata nih. Berarti nggak ada bedanya dengan mayit, nggak ada bedanya. Bedanya kita dengan mayat, yaitu ketika kita yakini hati kita ini ada satu alam yang namanya alam malakut yang bisa nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alam malakut. Jadi kalau nggak ada gitu, kita anggap manusia cuma gini aja, berarti sama dengan mayat. Mayat gitu, karena alam malakutnya mayatnya sudah tidak ada, arwahnya, ruhnya sudah tidak ada. Makanya nanti di akhirat yang nyambung apa? Yang ketika orang meninggal, yang apa istilahnya, yang terus nanti meneruskan perjalanan ini, maksudnya yang meneruskan perjalanan hidupnya ini, yang dari pertama dulu kan ruh, bukan jasad. Jasadnya dikebumikan sudah. Bungkus kapan, tanam, sudah selesai. Sekarang siapa yang terus melakukan perjalanan sampai akhirat? Ya, ruh itu. Makanya ketika kita ibadah, ya kita harus ke ruh lah, bukan ke jasad aja. Karena ruh itulah nanti yang dia akan terus pergi ke alam barzakh sampai nanti ke akhirat. Itu seperti itu. Ke surga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. فإن هذا يدل البهائم ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية والهيبة والسرور. Jadi ketika engkau menganggap bahwa hatimu itu pokoknya hanya sekedar daging aja, nah dia tempat kita apa nih? Ya kalau hati kita tuh jantung, jantung ya. Kalau jantung ini hanya tempat kita macam mana pompa darah ini dan sebagainya, cuma itu aja, berarti engkau nanti tidak akan bisa mendapatkan nurnya Al-Quran, nggak bisa. Jadi kita harus juga meyakini. Jadi hati itu bukan hanya sekedar daging itu saja, tidak, tetapi di situ ada rahasia, di situ ada nur, di situ ada alam, yaitu alamul malakut. Fa in arata an tastanshiqa syai'an min rawa'i hadhil asrar wa ma araka turidu faqad akhadha syaitanu bi mihnaqika bi hibalis sawat fa alayka bi babit tauhid min awali kitabit tawakkul in aradtahu fil ihya. Kalau engkau kepingin mendapatkan sesuatu daripada rahasia-rahasia ini, maka hendaklah engkau membaca atau mengkaji bab tauhid dari awal kitab At-Tawakkul fil Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tauhid itu juga perlu di dalam kitab Ihya nanti diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Faqad aqada syaitan bi hibalis syahwat. Ya, karena memang setan ini luar biasa menggoda kita, menutupi. Makanya ada Sayyidina Ali atau siapa yang mengatakan, seandainya setan itu tidak menghalangi antara hatinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan bisa melihat malakutis sama. Setan ganggu di tengah-tengah, menutupi hati. Walam anal Qur'ana kasamsi fayadhanu asraril ma'arifi minhu al qalbi ka fayadani anwari samsi alal ard. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu ibarat matahari. Sedangkan
luberan rahasia, apa kita bilang, tumpahan rahasia-rahasia, luapan rahasia-rahasia kemakrifatan Al-Quran di dalam hati itu seperti luapan cahaya, pancaran cahaya matahari di bumi. Ibaratnya begitu. Jadi Al-Quran itu betul-betul nur. Wasiryan wa asaril khafi wa rakhasyati wal haibati wa sa'ir ahwal ala sadri kasiryani hararati syamsi fi batil ardi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah tinggal sedikit lagi tapi kita selesaikan di pekan yang akan datang. Setelah itu kita akan nyambung di al-asl sadis, pokok pembahasan yang keenam, yaitu fi dzikrillahi azza wa jalla fi kulli hal, yaitu menerangkan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap perilaku, di setiap keadaan. Akan itu fasal yang ke asal yang ke atau pokok yang keenam insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.